Nah, ibu-ibu, coba lihat lagi modulnya. Di modul 1 sesi 4, yaitu membantu anak sukses di sekolah. Nah, di langkah keempat, yaitu mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal. Coba ibu-ibu, siapa saja silahkan. Pendidikan usia dini ya, yang terdekat di rumah ibu, coba pendidikan apa saja? Ada PAUD, Ya betul. TK, Ya, sama RA. ya luar biasa ya, ibu-ibu bisa menyebutkan lembaga pendidikan yang ada di sekitar Bu ya. Sebab pendidikan PAUD itu sangat penting buat Kita anak kita ya Bu ya. Nah, ibu sudah menyekolahkan PAUD sekolah Bu? Anaknya sudah sekolah PAUD belum? sudah. Ya sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, coba dari pengalaman ibu ya, siapa saja silakan yang mau menjawab dari pengalaman ibu. Apa manfaatnya Bu? Kira-kira manfaatnya apa Bu? Manfaatnya anak terbiasa menjalani rutinitas sekolah Oh iya, bagus, betul Bu. Ya, terus. dan terbiasa mengikuti aturan. Oh iya, Ibu luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu ya, bisa menjawab persoalan sehebat itu Bu ya. Karena Bu, kalau belum menyekolahkan PAUD tidak bisa itu menjawab persoalan seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Nah, bagus Bu. Memang salah satunya adalah anak akan terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Karena kenapa? Karena di sekolah itu ada rutinitas terbiasa yang harus diterbiasakan. Kenapa terbiasa? Karena dibiasakan. Contoh salah satunya yaitu rutinitas pembelajaran. Kalau tidak terbiasa dengan rutinitas sekolah, maka nanti tidak terbiasa mengikuti aturan. Nah, di sana karena pendidikan usia dini itu adalah merupakan salah satu pendidikan yang sangat penting ketika menginjak di usia pendidikan SD, anak sudah terbiasa mengikuti aturan sekolah. Yang mana aturan sekolah diantaranya harus memakai seragam. Terus harus apalagi Bu? Aturan sekolah yang Ibu tahu kira-kira? Harus tepat waktu, Pak. Iya, tepat waktu. Di sana ada aturan Disiplin. disiplin. Nah, manfaatnya ada dua Bu yang harus diketahui. Satu, manfaatnya adalah bagi anak yang disebutkan tadi, yaitu yang pertama terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Yang kedua, terbiasa mengikuti aturan. Yang ketiga yaitu mendapatkan pembelajaran sesuai usia ya. Kalau sesuai usia, jangan sampai anak kita belajar misalnya usia katakanlah 4-5 tahun ya, pendidikan usia dini. Diberikan pendidikan di atasnya. Contoh misalnya anak tersebut itu harus belajarnya menghitung sampai 100. Kan tidak mungkin Bu ya? Tidak mungkin, maka sesuaikan dengan usianya. Yang keempat, lebih percaya diri. Nah, anak kita ketika masuk sekolah SD kalau sudah menjalani pendidikan usia dini itu akan lebih percaya diri. Karena kenapa? Karena yang tadi teh ya Bu ya, sering menjalani rutinitas sekolah. Yang kedua, karena sudah terbiasa mengikuti aturan. Itu ya.
Selanjutnya, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Mampu Bu ya. Contohnya, karena di sekolah sudah terbiasa, sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan Baru. baru. Yang selanjutnya itu lebih siap belajar di sekolah dasar. Karena dasarnya mana? Yaitu terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, terbiasa mengikuti aturan. Dan efeknya nanti, efek positifnya akan langkung saya nalah cek orang Sunda mah gitu, akan lebih percaya diri. Nah, terus bagi manfaat yang kedua yaitu bagi orang tua. Nah, yang pertama manfaatnya Bu, apa kira-kira bagi orang tua? Ketika mengantarkan anak misalnya Bu. Bisa Oh, siapa yang bisa menjawab? Ayo. Tadi jawaban Ibu apa? Ibu Fitri ya, luar biasa. Nah, ya, saya jelaskan Bu ya. Yang pertama, karena pendidikan usia dini itu, kalau anak berangkat ke sekolah, kira-kira sendiri apa ditemani Bu? biasanya ditemani Pak, Ditemani ya. Ditemani oleh siapa? oleh saya ibunya. Oh iya, bagus Bu. Ya, luar biasa. Ditemani oleh ibunya. Kira-kira teman sekelas anak kita, bapak ibunya kira-kira gak? Ya, Bawa. Ya, di sana terjadi bertambahnya teman untuk orang tuanya, ngobrol itu kan sambil anak. nungguin anak ya. Nah, selanjutnya akan berbagi pengalaman, baik pengalaman berbasis ekonomi, berbasis usaha, atau pengalaman mengenai tentang cara mendidik anak di rumah. Itu akan sharing nanti Bu, akan bertukar pikiran, akan menjelaskan, oh anak saya mah seperti ini, anak saya mah gini 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 kan gitu ya. Jadi akan berbagi pengalaman. Terus ada lagi yang bisa menambahkan Bu? Cukup Pak. Cukup ya. Cukup atau gimana Bu? Mau ditambahkan lagi? Wah, Bu ya. Nah, yang ketiga manfaatnya bagi orang tua adalah memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan di rumah ya. Salah satunya apa? Ketika anak sudah ke sekolah, masuk jam berapa? Masuknya di sini sore apa siang Bu? Sore Pak, Sore. Berapa jam kira-kira masuknya? paling 1 jam lah. 1 jam. Ya, mungkin saja ada yang pagi ya. Kalau ada yang pagi misalkan agak 2 jam 3 jam. Kalau rumahnya dekat karena tadi sekolahnya adalah, carilah sekolah yang paling dekat rumah. Makanya kita di sisa waktu anak sudah ke sekolah, sudah diantarkan, kita pulang lagi, kita bisa memiliki waktu untuk melaksanakan kegiatan rumah tangga, memasak, terus apalagi Bu? Beres-beres. Beres. Apalagi coba? Nah, banyak pekerjaan rumah Pak. Banyak pasti Bu ya. Pokoknya mah banyak cek ibu-ibu teh. Rasaan teh lelaki cenah tanggung jawab mah banget teh. Nu pugu mah awewe. Tapi sok sanaos kitu Bu, insyaallah bakal ngiparatan kana dosa, merolok dosa urang teh Bu nya. Amin. Nah, eta mah kitu Bu. Lamun di jeroan mah jero sagesrutna naon teh Bu? Sagesrutna sikat bakal ngiparatan dosa eta teh. Mentak kudu ikhlas Bu nya. Terus nu salajengna bahasa Sunda oplosan ya Bu nya. Ngalah teu kaluman. Nu salajengna bisa bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Tah kira-kira kumaha teh Bu? Apa ini bisnis online teh geuning ibu teh pada linter ayeuna mah. Coba bisa kumaha teh Bu dah? Bisa sambil bekerja dagang di sekolah. Ya, bisa. Bagus, Bu. Bisa bekerja sambil bisa dagang sambil mengantar anak. Bu ya. Kita bawa gorengan atau bawa sifatnya yang bisa terjual dengan harga murah. Mau mahal juga gak apa-apa Bu, kalau memang bisa bisa Jual. terjual dan kebeli mah boleh Bu ya. Karena kita adalah untuk apa? Untuk menambah Penghasilan. penghasilan. Lumayan Bu ya. Kalau 1 kali
kita kemana ke PAUD dapat 10.000, misalkan ibu punya jadwal ke PAUD seminggu 3 kali, udah 3.000, udah 30.000 ya, Batina misalnya punya udah 30.000, ada buat tutup jajan anak, lumayan penghasilan suami bisa buat rumah nanti ibu. Lumayan yang jajan Pak. Ya bagus bu ya. Nah yang selanjutnya, belajar cara mendidik anak dari guru. Belajar ya, kita harus melihat guru cara mendidik anak itu seperti apa dengan usianya, waktu usia dini itu. Nah karena kenapa, karena di pendidikan usia dini itu sudah jelas itu cek bahasa Inggris nate amah lah ngigelan sesuai dengan keayaan anak gitu, beradaptasi cek urang beh ditu mah tak itu bu. Jadi seperti bahas tadi, mual mungkin anak TK atau PAUD atau RA ya di apa, diberi hitungan 1 sampai 100, gak mungkin, mungkin sabab tidak sesuai, maka di sana beradaptasi. Nah selanjutnya bu, nah bagaimana cara peserta dapat menghadapi kendala? Nah, kendala apa, Bu, yang kira-kira Ibu hadapi? Kendalanya apa? Ya, kendalanya misalnya biaya transport, terus biaya mengikuti kegiatan, kendala yang mereka, terus di sisi lain apakah ingin memasukkan anak ke sekolah PAUD juga ada kendala misalnya, ada gak kira-kira? Ada kendalanya? Pasti ada bu, kendala mah pasti ada ya. Makanya kalau kita memikirkan transport, memikirkan mengikuti kegiatan belajar sehari-harinya, maka salah satu solusinya adalah sekolahkanlah Sekolah terdekat. nah ke sekolah terdekat. Ulah iya bu, rumah saurang gaduh acis rada ageng misalnya, dengan sekolah teh arek kanu tebih we atau kanu jauh, rumah saya gaduh acis teh kayak gitu bu. Karena naon, karena penghasilan itu kadang besar kadang kecil, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Beda bu, kebutuhan dengan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan itu seolah-olah cek urang Sunda mah, urang teh arek dahar, tah aya duit ati atau tapi acis keur meser naon, meser asin. Nah asin jeung sangu eta disebut naon tah bu? Kebutuhan. Sabab eta mah penting pisan. Kadua aya disebut keinginan benten, ingin HP Android, ingin apalagi, ingin baju yang bagus, ingin motor yang bagus, itu mah keinginan, tidak dilaksanakan pun mah metak bahaya. Kalau tidak makan itu akan lebih berbahaya. Nah terima kasih ibu, luar biasa ibu bisa melaksanakan P2K2. Karena kenapa? Karena anak kita itu adalah kulu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih. Maka kita punya modal. Modalnya apa? Yaitu anak kita. Maka dari sejak kecil kita harus bagaimana cara mendidiknya dengan baik. Ya, dengan baik, diantaranya karena anak yang kita lahirkan itu adalah bersih keadaannya. Mau dibuat merah, hitam, kuning, sugan jika balonku ada 5 bisa. Makanya salah satunya adalah masukkanlah anak kita ke pendidikan usia dini yang terdekat. Nah terus bu, sedikit lagi bu ya,
Nah, ada tidak kendala saat anak di sekolah? Saat di sekolah, ada tidak? Kendalanya kadang-kadang kan anak mah pas susah apa ya? Iya, Susah kadang-kadang mau belajar gitu Pak, kadang-kadang enggak. kendalanya itu ya. Mm, Nah, nanti itu di sesi nanti akan dijawab masalah ya. Nah, untuk ini maksudnya kendala yang dihadapi misalnya jajan pengen berlebihan atau seperti apa. Tah gimana caranya Ibu Oh, itu harus dibujuk Pak, dibujuk? agar tidak jajannya berlebihan. Oh iya, bagus Bu ya. Nah, anak itu kan kadang suka rewel karena masih anak-anak. Jangan dibentak Bu, yang dibentak ya. Alihkan perhatiannya. Contoh, ketika anak mau jajan sesuatu, kita misalnya tidak ada uang, misalnya tidak cukup lah uangnya misalnya ya. Hmm. Tidak cukup, maka alihkan perhatiannya. Contoh, tuh deh ada burung misalnya, burungnya itu mah kakinya dua atau gimana lah caranya. Yang penting anak tersebut tidak rewel ya. Di sisi lain itu kan kita juga akan terbebani ya kalau memang anak mau jajan rewel, uangnya kurang. Oh ya, kurang. Jangan rengek-rengek sama suami ya. Saya yakin suaminya udah ngasih untuk jajannya. Karena kita harus pintar memanage Bu. Karena seorang ibu adalah bendaharanya keluarga gitu ya. Makanya X 1000 2000 syukuri apa yang ada karena istri adalah bendaharanya keluarga. Nah, terus kita harus pandai-pandai Bu. Pandai apa? Pandai cara mengelola Uang. uang. Yang disebutkan tadi ada kebutuhan, ada keinginan. Anak sekolah PAUD adalah kebutuhan pendidikan. Ya. Karena apa? Karena pendidikan adalah merupakan terpenting. Terpenting apa? Terpenting buat masa depan anak, Bu. Sangat penting. Nah, maka bagi yang belum anaknya masuk ke PAUD, silahkan masukkan ya ke PAUD. Karena nanti anak kita akan terbiasa, akan apalagi Bu? Terbiasa menjalani rutinitas di sekolah ya. Terima kasih Ibu telah mengikuti sesi kegiatan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya, yaitu masuk ke langkah 4.